Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Nah, di video kali ini saya akan membahas bab 3 yaitu networking models. Di sini kita masih pada pembahasan yang sebelumnya yaitu Mikrotik MTCNA Preparation. Nah, di bab 3 ini ada 4 materi. Yang pertama ada konsep, yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation atau name of TCP/IP message, dan yang keempat OSI layers model. Di sini kita masuk di materi pertama yaitu konsep. Nah, networking model sendiri itu kan identik dengan jaringan komputer ya. Nah, jadi jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Nah, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Dengan aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Nah, jadi setiap vendor itu dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini itu yang tersedia dan terkenal ada 2, yaitu TCP/IP models dan OSI models. Jadi, sebelum networking model itu lahir, setiap vendor itu membuat networking yang modelnya sendiri-sendiri ya, teman-teman. Contohnya di sini pada tahun 1974 itu IBM membuat SNA, Sistem Arsitektur Network. Dikarenakan vendor itu membuat networking modelnya sendiri-sendiri, akibatnya antar vendor itu tidak dapat saling berkomunikasi atau bertukar data. Nah, jadi setelah networking model itu muncul, setiap vendor itu memiliki networking model yang sama, sehingga dapat saling terhubung ya, teman-teman. Nah, networking model itu ada 2 jenis, yakni OSI model dan TCP/IP model. Di sini, OSI model itu dibuat oleh ISO. Sedangkan TCP/IP itu dibuat oleh Department Defense. Nah, di sini yang sering digunakan yaitu TCP/IP model. Tetapi dalam pembelajaran itu seringnya menggunakan OSI model. Dari kedua jenis itu fungsinya sama, namun terdapat perbedaannya. Nah, di sini kalian bisa lihat sebelum Open Networking Models dan sesudah Open Networking Models ya, teman-teman. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu TCP/IP model. Nah, TCP/IP ini itu merupakan jenis networking model yang saat ini digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian 2 kecil yang disebut sebagai layer. Untuk secara dokumentasi, TCP/IP model itu terdiri dari 4 layers. Namun, penerapannya dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Jadi, peran dari networking model itu supaya antar vendor memiliki jaringan yang sama, sehingga dapat saling terhubung. Nah, di sini jika dengan menggunakan networking, model itu lebih tersusun rapi. Sedangkan jika tidak, itu dia susunannya akan lebih rumit. Jadi bukan hanya untuk vendor, tetapi kita juga sebagai pengguna untuk lebih mudah memahaminya jika menggunakan networking model. Selanjutnya yaitu TCP/IP application layer. Nah, jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Nah, contohnya seperti HTTP yang mengakses website. Misal di sini kita sebagai klien yang ingin meng-flash website ke web server. Nah, nanti kemudian web server itu memberikan jawaban mengenai banyak informasi kepada klien ya, teman-teman. Jadi, misal kita mau akses sesuatu, lalu outputnya menampilkan seperti apa yang ingin kita akses. Itu dia menampilkan 200. Tetapi jika tidak mengeluarkan output, maka dia menampilkan 404 not found, di mana web server itu tidak tersedia. Lalu ada TCP/IP transport layer. Jadi, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Nah, misalkan di sini contohnya itu seperti HTTP, POP3, SMTP, dan lain-lain. Untuk transport layer itu terdapat 2 protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP.
Nah, TCP itu adalah Error Recovery Mechanism. Contohnya ada klien nih yang merequest website ke web server. Kemudian pada pertengahan itu terdapat data yang tertinggal. Lalu dia melakukan request lagi ke web server lain. Nah, ini dia akan memberikan respon lagi. Begitupun seterusnya. Jika ada error itu, skill-nya itu memberikan request lagi. Kemudian web server akan memberikan respon lagi terkait error tersebut. Nah, sedangkan UDP ini, jika ada data yang tertinggal itu tidak akan memberikan respon lagi. UDP ini cocok digunakan untuk video, streaming, game, dan aplikasi yang lain yang membutuhkan kecepatan data. Sedangkan TCP itu digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, lalu yang ketiga yaitu TCP/IP Network Layer. Jadi, untuk network layer itu hanya terdapat satu, yaitu IP. IP itu singkatan dari Internet Protocol ya, teman-teman. Nah, IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Jadi, addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita memanggil teman kita dengan menyebut nama mereka. Nah, begitupun dengan komputer atau laptop kita. Kita memanggil dengan nama yang disebut dengan IP. Jadi, di sini itu terdapat dua jenis IP. Yang pertama itu ada IPv4 dan yang kedua ada IPv6. Nah, jadi perbedaannya itu jika IPv4 itu pengalamatannya 32 bit, terbagi menjadi 4 blok, setiap bloknya itu ada 8. Sedangkan kalau IPv6 itu pengalamatannya di 128 bit, terbagi menjadi 8 blok, dan setiap bloknya ada 16 bit ya, teman-teman. Nah, di sini itu contohnya seperti komputer 1 dan komputer 2. Dia berada pada jaringan komputer yang sama dan network yang sama, maka dia bisa saling terhubung. Yang kedua ini ada routing. Nah, jadi routing itu adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos. Nah, routing itu mencari route tercepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada TCP/IP Data Link Layer dan Physical Layer. Jadi, physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan untuk menghubungkan antar device. Nah, sebagai contoh dua device ini ingin kita hubungkan, itu bisa menggunakan wired dan juga wireless. Nah, jika data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer, salah satu fiturnya itu adalah FCSS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism atau hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi pada transport layer itu kita mendeteksi errornya dan melakukan recovery pada error tersebut. Nah, tapi jika pada data link itu dia tidak hanya mendeteksi saja, tetapi dia bekerja sama dengan transport layer ya, teman-teman. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu encapsulation dan decapsulation atau name of TCP/IP messages. Selanjutnya, kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, sedangkan decapsulation, maka itu adalah sebaliknya. Nah, dikarenakan physical layer itu berbentuk biner. Jika dari sender akan mengirim ke receiver, maka dia akan decapsulation ke bentuk data. Receiver di sini itu merupakan proses decapsulation. Jadi dari sender data link layer itu akan kita kirimkan ke data link layer receiver. Kemudian nanti dia akan naik dan akan menghapus data link ya, teman-teman. Dia akan naik lagi, dia akan menghapus data IP header. Dan nanti yang tersedia itu hanya data saja. Jadi nanti pada receiver itu kita hanya menikmati datanya saja. Nah, proses pada sender ini biasa disebut dengan encapsulation dan yang receiver ini merupakan decapsulation. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu OSI Layer Model.
Nah, jadi untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena itu untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya. Nah, TCP/IP ini lebih domain dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing karena setiap vendor memiliki model yang berbeda-beda. Maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Nah, banyaknya vendor tadi itu bagaimanapun upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau Internal Organization for Standardization atau biasa juga disebut OSI 7 Layer Model. Nah, untuk OSI model layer itu terdapat 6 lapisan layer pada model OSI. Kemudian, lapisan 5 layer itu pada TCP/IP. Di sini pada TCP/IP dan juga OSI itu dibedakan pada 3 layer terakhir pada OSI model. Dan jika TCP/IP itu dibedakan dengan menggunakan segmen IP paket, frame, dan bit. Nah, sedangkan OSI model itu dibedakan dengan layernya, misalkan di sini itu seperti layer 7, layer 6, layer 5, dan lain-lain. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Maaf jika ada salah pengucapan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.